Kerjaannya cuman marah-marah, cuman nyuruh-nyuruh doe, gatel, tel, tel. Oke sih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita nyantai-nyantai ya sih, sambil kita cerita pengalaman di Jepang ya. Khususnya buat kalian yang lagi belajar, mau berangkat, tentunya ini video penting buat kalian ya, buat jadikan gambaran lah gimana kehidupan di Jepang atau oke. Khususnya buat kalian yang di Gemba job konstruksi ini ya sih. Tentunya ikutin. Jangan sampai di skip ya cuy. Itu kita minum-minum dulu ya cuy. Jadi sebelumnya kenal ke sih ya. Aku ki seorang kuli Jepang yang udah 2 tahun menggeluti pekerjaan Jepang khususnya di Gemba atau konstruksi ya cuy. Dan konstruksi itu di berbagai bidang lah. Dan saya termasuk spesialis besi atau tacking. Dan status saya di sini ya cuy, itu magang atau visa Kensuke atau Jisuse ya cuy. Ya khususnya buat kalian yang lagi belajar, lagi pemantapan atau lagi mau daftar, kalian semangat ya cuy. Masa depan kalian ditentukan oleh kalian sendiri. Bukan orang lain ataupun bukan dukun. Masa kalian mau pergi ke dukun yang dukunnya miskin? Janganlah, jangan. Gak bener itu. Cari hal-hal yang nalar gitu sih. Jadi gini ya cuy. Niat saya di video kali ini ya, saya akan menceritakan pengalamanku ya cuy. Khususnya di Gemba. Kayaknya menarik ya, karena emang banyak lah ya anak-anak Indonesia yang job di pergembaan atau di perkonstruksian, entah itu di Katawaku, di Asiba atau scaffolding, atau termasuk kayak saya ini di tacking atau di besi, bahkan yang di pengecoran. Kalian hebat kan, orang-orang bako cuy, cabako kok ya. Karena disitulah mental kalian akan dipertaruhkan. Gak banyak dari kita ya cuy dapat pemimpin perusahaan yang gatel, kerjaannya cuman marah-marah, cuman nyuruh-nyuruh doe. Sebenarnya tuh dengan status magang kita, sebenarnya Jepang itu untuk mengelabui kita bisa bayar murah. Ya gimana kita bilang murah? Ya karena pada intinya di lapangan kerja itu cuy, magang atau visa kerja, kita sebut Tokutegino, itu kerjanya sama aja, gak beda, cuman beda visa doang. Bahkan skillnya anak magang dengan anak Tokutegino tuh lebih bagusan anak magang ya cuy. Ibarat datanglah anak baru yang Tokutegino, sebelumnya dia itu pengalaman magang di bidang beda terus masuk di situ, otomatis kan kerjaannya lebih lihai anak magang yang udah 2 tahun kayak gitu cuy, kita sebutnya. Sorry ya cuy, sebelumnya kita sebat dulu. Ini kenapa kalau kalian bertanya kenapa aku rokoknya selalu rokok Indonesia cuy, karena di sini tuh banyak anak Indonesia yang jualan rokok kayak gini cuy. Ini tuh ya, kalau di sini harganya itu 680.000 cuy per slopnya cuy. Tapi kalau di Indonesia entah, nggak tahu ya berapa, entah itu 400 atau 500, karena di Indonesia nggak pernah beli aku. Tapi intinya video ini gini cuy. Ya ini pengalamanku ya, pengalamanku di Gemba buat kalian yang lagi belajar atau lagi mau berangkat, khususnya nanti udah dapat job di pergembaan ya cuy, atau di konstruksi. Ini mungkin bisa buat pandangan kalian lah cuy. Buat
gambaran kalian nanti di Jepang itu kayak gimana, kerasnya gimana cuy. Khususnya di Gemba itu emang wah keras sih. Ya keras. Ya syukur alhamdulillah sih cuy, di tempat perusahaanku itu orang-orangnya ya baik-baik lah. Cuman satu orang sih yang rese, yang emang aku sebut bajingan. Tit ini nanti tit ini. Kenapa aku bilang gini, emang orangnya sangat emang benar-benar ngeselin kayak gitulah. Adalah suatu kejadian kan, langsung setelah kejadian kayak gitu langsung aku minta pindah nih, minta pindah tempat kerja itu, nggak bareng dia lagi. Langsung ku telepon wakilnya, wakil bos itu. Jadi kan biasanya kan aku di Gemba sebelumnya ya cuy, jarang sih sama dia itu. Terus tiba-tiba, ya agak tiba-tiba, kerja sama dia terus pindah satu satu area, satu satu konstruksi itu udah kelar lah, pindah lah, pindah sehari untuk pindah. Nah hari itulah kan aku belum pernah lah ngerjain, sebenarnya kan kerjain di sini terus pindah di sini lah, di sini nih aku belum pernah ngerjain, baru hari pertama itu nah udah ramai itu di situ. Ya gimana ya, kita kan belum paham, tapi dia bilang kamu itu di sini udah 2 tahun lah, udah 2 tahun aku belum pernah ngerjain kayak gini ya, belum paham lah kayak gitulah aku. Terus dia maksa kamu itu harus bisa, kecuali udah 1 minggu lah aku mungkin bisa ngeraba. Nah itu baru 1 hari dia udah maki-maki aku kayak gitu. Bahkan dia kan sebenarnya tuh dia kalau apa, kalau kerjaannya nggak terlalu sibuk lah, dia tuh orangnya suka bergurau gitu. Nah disitulah aku di sela-sela waktu mengguruin dia, mencadain dia kayak gitu cuy. Dia kok malah marah. Jangan kau bercanda, ini lagi kerja gitulah. Aku bilang, emang dirimu kan emang suka bercanda kan. Nah itu kan kalau pas gak ada kerjaan ya emang di situ sih aku emang salah juga sih. Yang terus aku bikin jengkelnya tuh nah itu, kerjaan baru sehari, baru pertama kali ngerjain, kan otomatis siapa aja lah pasti keder gidro gitu, bingung mau ngerjain apa-apa itu. Nah dia itu maksa harus, kalian itu harus bisa kayak gitu. Nah itu aku debat di situ, kecepatan. Nah kita tahu lah kerja di Jepang itu emang cepat dan efisien. Nah di situ aku bilang juga, dia udah buru-buru kau kerja kerja, cepat cepat cepat. Nah, di situ dia marah-marah itu, suruh cepat-cepat kayak gitu ngerjainnya. Nah di situ aku bilang sama dia lagi, skill kita ini beda cowok gitulah ibarat kasarnya. Kau di kau di perbesian berbagai macam di sini udah 25 tahun, entah 30 tahun gitulah aku bilang. Sedangkan aku masih 2 tahun dan ini pun, dan yang kerjaan sekarang itu pun masih pertama kali aku ngerjain. Terus kau maksa aku harus bisa, harus cepat kerjanya, terus harus nyamain dengan dirimu. Ya gak bisa lah. Di situlah aku dilempar HK. Kalau kalian gak tahu HK itu alat buat ya cuy. Buat ngikat-ngikat besi itulah. Bedratnya itu buat ngebedrat-bedrat kayak gitu. Nah di situ. Terus singkat cerita, dia itu bilang, kau kalau mau pindah, bilang aja ke bosmu, telepon atau entah samperin ya gitu. Nah pas pulang lah malamnya langsung ku telepon si wakil bosnya ini, yang sekiranya dia takut. Emang dia kalau sama wakilnya emang benar-benar takut sekali cuy. Iya. Tapi kalau sama si bosnya, bosku, dia nggak terlalu takut lah, entah gimana. Ku telepon sama bosku, ku ceritain kronologinya kayak gini kayak gini kayak gini. Singkat cerita, aku nggak mau mau aku harus mau pindah aku dari sini, dari si orang itu gitu. Karena aku udah benci sama orang itu, nggak mau aku kerja sama dia lagi. Entah dimanapun penempatannya, aku udah gak mau lagi sama dia. Terus dia nggak ACC sih, tapi sebelnya nggak di hari esokan harinya lagi, tapi di hari selanjutnya sih. Ibarat dari malam inilah kita telepon.
bukan si besok langsung pindah, enggak. Soalnya enggak segampang itu kalau di sini. Di si lusanya. Jadi otomatis kan udah aku laporin kayak gitu kan. Jadi hari besoknya itu berangkat satu mobil itu canggung cuy. Mau ngobrol-ngobrol lagi tuh nggak enak karena udah ada kejadian kayak gitu kan. Nah, kerja pun kita saling pandang pun nggak ku pandang sih orang itu. Emang udah aku benci kali. Jijik lah lihat mukanya itu. Udah malas kali sumpah lihat mukanya dia. Ya nggak enak lah. Lagi pula mobilnya itu kecil, muat 4 orang lah. Di situ kami 4 orang, satu mobil, anak Indonesia 3 dan satu orang Jepang yang itu yang nyetir dia. Jadi aku minta lah sama temanku, "Cuk, aku main neng buri jegonge serak penak aku mbek wonge, mau bengi wis telepon," ngono aku bilang sama temanku. Singkat cerita pulangnya aku mau di belakang lagi. Kan biasanya kami bertukar lah. Pulang entah berangkat biasanya kan berangkat aku depan. Terus pulangnya temanku yang di depan kayak gitu tukar. Terus hari terakhir itu aku mau di belakang terus. Nggak boleh sama si dianya. Kok depan ini, depan. Kasihan itu temanmu mau tidur kan, tanya gantian. Karena perjalanan jauh lah, 1 jam lebih. Nah di situ kami debat lagi. Kenapa kau telepon wakilmu? Terus aku bilang, nah kau kan nyuruh aku telepon nama bos. Aku bilang apa? Si telepon si bos. Lah terus kenapa telepon wakil? Aku gak punya nomornya si bos kok, jadi aku telepon wakil kayak gitu lah ya kasarannya. Dia emang benar-benar takut sama wakil. Kenapa kau mau pindah? Kan aku gak benci samamu gitu dia bilang. Nah, disitulah aku bilang ya kau gak benci aku yang benci dirimu kayak gitu di depan mukanya aku bilang gitu cuy. Ya dia gak marah. Terus ku ceritain lah, aku jelasin juga. Ku bilangin ke dia juga. Kasihan lo anak-anak Indonesia kau marahin kayak gitu terus. Tiap hari kau marah-marahin. Itu sebelum ibarat kata perpisahan lah aku sama dia. Karena udah gak mau lagi aku kerja sama dia lagi. Kasihan lo anak Indonesia. Kami itu kerja di sini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu kan belum apa-apa. Ibarat kita baru lahir itu umur 3 tahun bisa apa gitu kan. Aku analogikan seperti kayak gitu, Ci. Gak bisa kita samakan sama dirimu yang kerja 30 tahun di bidang di sini, di bidang besi kayak gitu. Kami tuh kerja ya kalau ibarat kami salah ya kami gak tahu ya kami tanya ke dirimu. Tapi si orang ini kalau ditanya itu kalau kita nggak tanya kalau kita nggak tahu tanya sama dia terkadang dia tuh marah kan kita bingung juga ya cuy sebagai anak magang itu. Terus kita mikir kerjalah sebisanya kita. Kalau kita salah nanti dimarahin. Kalau kita tanya kadang-kadang dimarahin lagi. Kan bingung kan? Nah itu kalau kita ketemu sama orang yang nyebelin kayak gitu cuy. Ya sebagian orang lah di Jepang masih ngerasain kayak gitu cuy. Entah kena maki-maki atau apa ya khususnya buat kalian yang ingin berangkat ke Jepang sebelum datang lah. Kuatkan mental kalian bahwa di Jepang itu keras cuy. Tekankan kalian ya bahwa di Jepang itu keras. Kuatkan mental dan fisikmu. Oke. Entah, tapi khusus buat bahasa lah. Bahasa nanti ibarat kalian belum bagus lah kalau belajar di Indonesia itu nanti kalau di Jepang insya Allah kalian bisa lancar. Oke. Cukup sekian ya cerita ini aja. Semoga bermanfaat bisa buat gambaran lah buat kalian di Jepang itu kayak mana ya. Oke, semangat terus sih. Salam rupiah, salam yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.